Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sari Inayati. NIM 2212400128 dari Prodi Teknik Informatika. Ini saya akan menjelaskan tentang preprocessing data beasiswa. Pertama itu ada nomor, nama lengkap, prodi, jenis kelamin, jarak tempat tinggal ke kampus, masalah sekolah, tahun lulus, SKS, ikut organisasi, ikut UKM, IPK, pekerjaan orang tua, penghasilan, tanggungan, status beasiswa. Nah, ini datanya ada 1.000 lebih dan ini hasil saya ngambil dari Kaggle Dataset Beasiswa. Ini saya akan melihatkan dari pre-processing beasiswa. Pre-processing beasiswa itu import library Pandas untuk manipulasi dan analisis data, import library NumPy untuk komputasi numerik, import library Matplotlib untuk visualisasi dasar, import library Sherburne untuk visualisasi statistik yang lebih menarik, import min-max scalar untuk normalisasi data, import library time untuk mengukur waktu eksekusi, fungsi untuk membuat header section yang rapi. Ini untuk fungsi untuk menampilkan detail setiap langkah preprocessing, mengatur untuk mendukung karakter Indonesia, menampilkan header preprocessing, menampilkan pesan mulai preprocessing. 1. Membaca data, mencoba membaca file dengan encoding Latin 1. Jika gagal, coba dengan encoding UTF-8. Jika masih gagal, gunakan encoding CP1252. Ini menampilkan informasi awal dataset, menampilkan jumlah baris dengan format pemisah ribuan, menampilkan jumlah kolom, lalu menampilkan nama-nama kolom yang ada. 2. Pembersihan data. 2. Menangani missing values, menghitung jumlah missing value sebelum pembersihan, mengkonversi kolom IPK ke numerik, nilai non-numerik menjadi NaN, mengisi nilai NaN dengan median IPK, menghitung jumlah missing values untuk pembersihan, menampilkan jumlah missing values sebelum dan sesudah. 2. Menangani duplikasi, menghitung jumlah data duplikat sebelum pembersihan, menghapus duplikat, lalu menghitung jumlah data duplikat pembersihan, dan ini menampilkan jumlah duplikasi sebelum dan sesudah. Ini 3. Menangani outlier, menghitung kuartil pertama 25%, lalu menghitung kuartil ketiga 75%, menghitung interquartile rank, lalu menghitung batas bawah outlier Q1-1.5, menghitung batas outlier Q3 plus 1.5, menghitung jumlah outlier sebelum pembersihan, menghapus outlier dari dataset, menghitung jumlah outlier setelah pembersihan, menampilkan informasi tentang outlier. 3. Transformasi data. 1. Normalisasi, membuat objek scalar untuk normalisasi, melakukan normalisasi data, menampilkan pesan sukses. Yang kedua, encoding kategori, mengubah data program studi menjadi kode numerik, menampilkan pesan sukses. Yang keempat, fitur engineering. 1. Membuat kategori, fungsi untuk mengkategorikan IPK,
Dan ini jika IPK cukup, jika IPK baik, jika IPK baik, sangat baik, dan jika IPK kategori cum laude. Menerapkan fungsi kategori ke data. Dua, membuat fitur agresi, menampilkan statistik agresi. 5. Validasi data. 1. Cek konsistensi, memastikan IPK berada dalam rank yang valid. Menampilkan pesan sukses. Yang kedua, cek distribusi, menampilkan statistik deskriptif. 6. Visualisasi, membuat figur dengan ukuran 15 kali 10 inch. 1. Distribusi IPK. 2. Rata-rata IPK per program studi. 3. Plot distribusi IPK. 4. Distribusi kategori IPK. Menampilkan pesan sukses. 7. Penyimpanan data. Menyimpan data yang sudah diproses ke file CSV. 8. Ringkasan. Menampilkan ringkasan hasil preprocessing. Dan ini cara perannya. Hasilnya, ini hasilnya dari preprocessing. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Yang benar yang ini hasilnya. Preprocessing data beasiswa. 1. Membaca data. Dan ini membaca file CSV dengan berbagai encoding. Dan 2. Pembersihan data. Menangani missing values. Dan missing values sebelum 1. Dan sesudah 0. Menangani duplikasi. Mengecek dan menghapus data duplikat. Ini sebelum duplikasi. Dan ini sesudah duplikasi. Menangani outlier. Mendeteksi dan menangani nilai ekstrim. Dan ini sebelum dan ini sesudahnya. Batas bawah outlier. Batas atas outliernya. 3. Transformasi data. Normalisasi. Melakukan normalisasi data menggunakan min-max scaling. Encoding kategorikal. Mengubah data kategorikal menjadi numerik. 4. Fitur engineering. Membuat kategori berdasarkan IPK. Membuat fitur agresi. Membuat statistik agresi per program studi. Dan ini validasi data. Cek konsistensi. Memastikan data konsisten. Dan mengecek distribusi data. Visualisasi. Visualisasi berhasil disimpan ke analisis IPK beasiswa. Menyimpan data hasil preprocessing. Ini ringkasan preprocessing, jumlah data awal, jumlah data setelah preprocessing, jumlah program studi, rata-rata IPK, median IPK, IPK tertinggi. Ini data yang sesudah diproses. Lalu ini gambaran distribusi IPK. IPK-nya apa yang ditunjukkan? Grafik histogram yang menunjukkan sebaran nilai IPK mahasiswa. Dibagi menjadi 2 warna untuk membedakan status beasiswa. Cara membaca sumbu X atau horizontal nilai IPK yang sudah dinormalisasi. Sumbu Y atau vertikal jumlah mahasiswa
Tinggi bar menunjukkan banyaknya mahasiswa dengan IPK dalam rank tertentu. 2. Gambar korel korela- korelasi variabel. Apa yang ditunjukkan? Heatmap yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam data beasiswa. Dari heatmap ini kita bisa melihat hubungan antar variabel dalam penentuan beasiswa. IPK memiliki korelasi positif dengan status beasiswa, artinya mahasiswa dengan IPK tinggi lebih berpeluang mendapatkan beasiswa. Penghasilan orang tua memiliki korelasi negatif dengan status beasiswa, menunjukkan bahwa mahasiswa dari keluarga dengan penghasilan rendah lebih berpeluang mendapatkan beasiswa. Partisipasi dalam organisasi dan UKM juga menunjukkan korelasi dengan status beasiswa. Variabel-variabel ini saling terkait dan mempengaruhi keputusan pemberian beasiswa. Terima kasih dan mohon maaf ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.